Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video ini. Selamat datang di channel baru gue, yaitu Ijal, dimana konten-konten gue selanjutnya akan ini gue gugup. Konten gue akan berisikan podcast yang dimana keluh kesah mahasiswa akhir dan kehidupan dan percintaan. Ini konten ini rencananya buat edukasi apa ya? Ya bisa edukasi, mungkin yang memuat edukasi, bisa juga untuk sharing yang mau sharing, mungkin nggak ada tempat cerita ya kan, bisa sharing di sini di kamar ngosan. Kamar ngosan apa itu? Gitu. Kamar ngosan itu kamar ngobrol santai. Oh, siap. Ini konten berdua yang mudah-mudahan bakal lanjut terus. Ya openingnya karena gue gugup, gue gak ngerti lagi gimana. Mungkin langsung aja kita masuk ke dulu nih. Gue kagak ngerti pembawaannya gimana. Ya udah, yang penting sekarang gue kedatangan teman-teman gue, narasumber gue. Dan apa sih ya kita ngobrol santai aja sih, bukan narasumber ya. Santai saja Dinda. Teman-teman Santai saja Dinda. Enggak. Oke, kita kedatangan di sini teman gue. Yang pertama itu Ricky Pratama. Ya, bisa dijelaskan Ricky dari mana, asal mana? Ya, saya asal. Terima kasih untuk host kita pada malam hari ini, sangat luar biasa sekali ya Dinda ya. Ini kita gugup sekali diundang sama host yang sangat luar biasa ini dengan channel YouTube-nya apa tadi? Bob Ijal. Kita doakan semoga channel ini melejit ya. Oke. Saya ini adalah mahasiswa UIN Salatiga dan alhamdulillah sekarang sudah di fase-fase yang mana kita fase perjuangan antara hidup dan mati kita untuk menata kehidupan selanjutnya. Yang mana saya adalah mahasiswa semester akhir. Akhirnya kalau boleh tahu akhirnya ini semester ya intinya masih aman lah, di ambang batas inilah. Oke. Intinya masih semester 8. Asal dari mana tuh kalau boleh tahu? Siapa tahu kan. Oke, saya asal dari Indonesia, di Provinsi Sumatera Selatan. Oke, di Provinsi Sumatera Selatan, tahu kan? Sumatera Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ulu Timur. Oke. Ricky ini jadi satu jurusan sama gua. Dia jurusannya sama gua itu jurusan hukum tata negara. Ya mungkin kita sebelumnya udah kenal juga, udah kenal lama. Nah, kalau satu ini, teman satu gue yang ini namanya Nasir. Boleh perkenalkan lebih lengkapnya mungkin? Ya, nama gue Nasir. Nasir doang? Iya, kan Nasiruddin Rizky, jurusan HKI. Ini sebenarnya HKI itu apa mas? HKI itu hukum keluarga Islam. Nanya kan. Gue dari Jakarta. Gitu. Oke, lanjut. Sini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Dan terlalu tegang, mungkin yang hostnya tegang ya. Tegang banget, ngapain tegang? Baru pertama salah. Oke. Ini juga soalnya ditengangin aja tadi. Udah kayak sempro ya. Oke. Ini bisa sedikit diceritakan kesannya sekarang kuliah di tahun semester akhir, kan ada tekanan mental atau hal lain dari percintaannya kan, mungkin ada tekanan yang bisa diceritakan teman-teman sekalian. Kita dari Ricky aja dari Nasir dulu lah, kan tadi kan pertama sudah buka, sekarang Nasir dulu aja. Silakan Nasir. Apa sih? Tekanan? Ya. Tekanan buatku sih
ya dari melihat teman-teman aja sih agak keiri sih sebenarnya. Cuman kan kata iri itu kan tidak bisa dipungkiri dari setiap manusia ya. Betul. Setiap diri manusia, karena di dalam kata diri aja ada kata iri ya kan. Waduh. Sebenarnya cenderung apa? Iya kan, teman-teman gue udah pada Wisuda, kosa, gue belum, ya kan, baru sempro, ada anjing gue kapan gitu kan. Itu aja sih kalau dari gue sih, sama ya ecek-ecek lah, gak usah dihitungin. Itu semua teman-teman kita termasuk gue ya, gue juga ngerasain kayak gitu sih. Mungkin kalau dari Ricky ada perbedaannya? Sangat beda, ya bedanya nggak banyak sih ya. Cuma perbedaan dari saudara saya yang di sebelah kanan saya terkait yang pertama adalah tekanan dari melihat dari teman-teman yang sudah istilahnya sudah finish lah, dalam arti puncaknya sudah tercapai, dan sedangkan kita masih dalam proses tahap yang mana tahap ini kita melewati beberapa step yang masih kita perjuangkan. Artinya perjuangan kita itu butuh tenaga yang ekstra, pemikiran yang ekstra juga. Dan di sisi itu kita ada tekanan lagi selain dari tekanan dari teman, bukan teman ya, teman tuh bukan tekanan tuh, teman itu tai. Dalam artian ya itu tadi yang lebih penting, lebih utama kita melihat dari orang tua dulu. Karena apa? Yang paling besar ya, orang tua itu mengharapkan gimana caranya anaknya ini biar supaya cepat selesai dengan tepat waktu. Ya, tuntutan dari orang tua. Tuntutan dari orang tua. Kalau bagi saya tekanannya yang paling berat ya, dari psikis, dari apapun itu yang paling mengena itu ya dari orang tua. Ya contohnya orang tua memberikan apa ya, informasi, memberikan telepon kepada kita, yang ditanya apa coba? Gimana Le kabarnya? Setelah itu apa? Sudah selesai belum skripsinya? Kapan wisuda? Nah itu salah satu tekanannya. Walaupun kita anggapnya jangan sebuah tekanan ya, kita anggapnya sebuah harapan yang kita berikan kepada orang tua kita. Dan harapan sih. Apa? Ya kalau menurut itu jatuhnya kewajiban. Kewajiban ya, kewajiban, dan ya istilahnya dari kewajiban itu muncullah sebuah harapan. Iya, betul. Yang akan istilahnya yang akan diberikan kepada orang tua kita. Karena kita sebagai manusia juga, sebagai mahasiswa kan ya, sebagai agen of change, agen perubahan, kita istilahnya memberikan suatu apa ya, suatu penenang kepada orang tua kita kan. Karena apa ya, di sisi itu yang orang tua inginkan, harapan orang tua yang diinginkan itu gimana caranya anaknya bisa sukses, bisa melampaui dari pencapaian dari orang tua kita. Contohnya dari faktor sejarah pendidikan mungkin ya. Sejarah pendidikan kan mungkin kita beda, orang tua, setiap orang tua kita beda kan ya. Maka dari itu ya saya kira tekanan dari batin kita yang kita merasanya sangat berat sekali. Gimana caranya kita harus merumuskan sebuah permasalahan apa dulu itu, kita cari suatu solusi untuk menyelesaikan dari rumusan masalah itu. Gunanya untuk apa? Ya untuk menjadi penenang terhadap orang tua kita. Setelah orang tua kita ya kita harus menenangkan diri kita. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memotivasi kita supaya kita bisa dengan bisa mencapai seperti teman-teman yang sudah kita capai ya. Gitu. Ini mungkin sedikit dari saya, panjang lebar ya sedikit ya. Mungkin masih banyak lagi yang perlu saya sampaikan. Itu panjang sekali. Tapi ini sudah ke pembahasan yang terlalu berat. Tapi gimana tanggapan kalian nih terkait ada kata-kata misalnya hidup itu gue santai aja dulu, ngapain dulu, itu gimana ya tuh? Pertama tanggapan ini siapa dulu? Ini saya dulu ya. Iya, lanjut dulu aja nggak apa-apa. Tanggapan gue gini. Ini mungkin kata-kata ini sudah familiar didengar ya. Cuma ini perlu jadikan suatu landasan kita juga, contoh kita menjadi prinsip dasar kita dalam melakukan sesuatu hal. Contohnya gimana tadi pertanyaannya? Ya kan ada kata-kata misalnya hidup jangan terlalu dibawa serius, kita bawa santai aja. Juga jangan terlalu berambis karena masih ada hari esok. Nah itu suatu hal atau stigma pemikirannya seperti itu, sebenarnya pemikiran yang harus diluruskan. Teman saya yang sudah ini ya, istilahnya gini, apa ya,
kita jangan santai-santai, oke. Kita jangan terlalu ambis, oke. Tapi lu harus melihat dulu. Harus melihat yang mimpinya nggak gitu bro, mimpinya nggak begitu. Apa namanya? Oke, lu ada penunjangnya. Dalam artian lu bisa mengatakan seperti itu, tapi lu nggak mikir. Bahwasanya gini, lu nggak mikirnya, lu nggak melihat. Lu mengatakan seperti itu nggak melihat yang lu hadapi di kedepannya kayak apa. Ya, omongan seperti itu tai sebenarnya kan. Iya. Mereka orang-orang yang mempunyai akal sehat tidak bakal berbicara hal yang seperti itu kepada teman-teman yang masih dalam proses tahap berjuang. Tahap berjuang untuk menyelesaikan, ya contohnya kita berbicara perkuliahan tadi kan ya. Saya hubungkan dengan perkuliahan itu, ya orang-orang seperti itu kita harusnya kita mensupport, menyemangati teman kita yang masih dalam proses tahap berjuang. Apalagi diri kita sendiri yang kita mengatakan seperti itu, di diri kita mengaca tidak ada perkembangan sama sekali kan. Itu pemikiran seperti itu ya, pemikiran yang sangat goblok bagi saya. Hal itu harus diluruskan. Istilahnya ya, ayolah kita motivasi bareng-bareng, berjuang bareng-bareng. Gimana caranya kita bisa mencapai tangga-tangga yang paling atas itu, supaya kita apa? Supaya kita bisa membanggakan kedua orang tua kita. Membanggakan kedua orang tua kita tidak hanya sebatas materi saja, bos. Karena apa? Materi itu kalau kita berikan materi itu tidak cukup pada orang tua kita. Ada hadis juga atau ini Mas Nasir ya yang ahli dari hadis dari apa dari kan kita memberikan apa ya? Memberikan harta sebanyak gunung, sebanyak apapun yang ada di seluruh dunia ini tidak bisa cukup membalas budi dari orang tua kita. Pemikiran itu pemikiran tai. Sebenarnya itu harus dirubah dari pemikiran yang orang mengatakan seperti itu. Hidup di bawah santai, hidup di bawah apa ya? Jangan terlalu ambis ya. Dia nggak melihat latar belakang dari perjuangan orang tua kita. Jungkir balik, kaki di atas, kepala di bawah. Iya. Mereka nggak bisa berpikir secara jernih seperti itu ya. Yang dia pikirkan hanya sebatas ketenangan saja yang ada di dirinya saja. Di balik situ, di balik ketenangan yang dia tawarkan kepada teman-teman yang sifatnya bersifat ambis, bersifat apa ya, nggak santai, yaitu ada suatu hal yang menurut saya ada suatu hal bencana ke depannya yang akan dia berikan kepada seseorang ataupun kepada dirinya sendiri, karena tidak ada support atau penunjang untuk apa ya, untuk lebih berkembang dari sebelumnya gitu. Ini menurut pendapat saya saja sih ya, karena saya sangat gelisah, sangat miris sekali melihat teman-teman yang emang sudah masih diberikan rezeki, diberikan waktu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kita melihat ke bawah coba. Maka dari itu kan saya berani mengatakan seperti itu, yang mana kita tidak melihat ke bawah. Bob Ijal ya kan, tidak melihat ke bawah dalam artian rokok saya sampai habis ini. Disambung lagi nih ya. Saya lebih jernih lagi ngomongnya ini. Dalam artian apa ya istilahnya, sesuatu hal yang seperti itu dia tidak melihat ke bawah. Banyak teman-teman usia kita dulu yang mengharapkan pendidikannya bisa tercapai, bisa lanjut lagi. Dalam artian istilahnya bisa melanjutkan jenjang yang lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena ya mungkin dia pengen belajar ilmu yang lebih dalam lagi. Dari situ ya itu seharusnya menjadi contoh kita ya, teladan kita ya. Kita masih bisa memiliki rasa syukur ya. Orang-orang yang mengatakan hal seperti itu tadi tidak memiliki rasa syukur bagi saya. Karena apa? Yaitu tadi yang dia lihat hanyalah sebatas kesenangan dan kepuasan itu tadi untuk diri sendiri. Dan dia melakukan hal itu, oke. Kalau saya sepakat gini, saudara saya sebelah kiri ya, sepakatnya gini, kalau dia melakukan suatu hal itu untuk dirinya sendiri tidak masalah. Tetapi kalau saya tidak sepakatnya itu untuk mengajak orang lain atau massa, itu sangat hal yang buruk sekali. Kekanak-kanakan tidak bisa, istilahnya tidak bisa dewasa lah ya. Gitu. Dan bisa gua ambil sebuahnya juga ya. Udah kayak penutup aja. Ya sedikit gue cerna itu, intinya ya kita semua ini punya perbedaan dari segi finansial maupun kapasitas diri masing-masing. Nah, untuk bersantai itu ya silakan, kita punya caranya masing-masing. Iya betul. Terus ya
tetap kita harus fokus sama misi kita, tujuan kita, walaupun emang nggak boleh terlalu apa ya, mungkin sampai sakit ataupun gimana kayak gue kan. Contohnya lu ya. Contohnya lu ya. Sampai nggak bisa bicara ya. Siap ya kata-kata. Katanya Mas Adi, kurang ajar ya, ngerjain temannya. Sini ya, nggak ada ini si ini nggak bisa bicara ini, udah komen nih anjir. Jokesnya kayak gitu banget cok, menantang maut cok, meminta maut bukan menantang sih, meminta maut kayak gitu. Oke loh. Ya intinya kalau ada yang terpengaruh sama kata-kata seperti itu mungkin bisa ya difilter dari kata-kata gue ini ya. Terus apa sih tekanan-tekanan selain dari orang tua ataupun temen yang terjadi di perkuliahan ini, kira-kira bisa dijawab? Bisa. Nasir sekarang Nasir. Gue Ya. kalau gue sih nggak ada, itu doang dari Itu doang ya? Gue sih kalau di hidup gue sih karena kan ya namanya manusia kan makhluk sosial ya kan, pasti butuh orang lain gitu. Dan orang lain atau lingkungan itu kan sangat berpengaruh ya kan buat kehidupan kita. Kalau dari itu sih ya itu dari pertemanan doang. Jadi kayak misal gue orang Jakarta gitu kan dengan kultur yang seperti itu, gue kuliah di sini gitu kan. Mungkin emang kesalahannya ya gue nggak mau bergaul gitu kan. Cuman yang gue lihat ya pergaulannya itu sulit untuk dimasuki gitu loh. Apalagi gue orang Jakarta yang ibaratnya cepat ceplos keras lah ibaratnya kan. Yang bercandanya itu ya lu mau ngomong anjing gitu, terserah lu gitu. Lu pun mau ngomong ke gua anjing ya silakan gitu. Dan orang ya kulturnya kan beda gitu kan, nggak semua punya kultur yang seperti itu kan. Dan itu menjadi tantangan banget buat gua gitu. Jadi pertemanan itu sangat penting buat gua gitu. Tantangan zaman gitu ya. Mungkin maksudnya dia sederhana ya, tantangan untuk anak-anak yang kultur masing-masing kan, kita mendapat kultur shock ya. Gitu. Terus apa sih yang bisa bikin kita timbul motivasi lagi gitu buat menghadapi tekanan-tekanan ini dari dulu misalnya? Dari gua sempat lihat video ini, gua sempat bikin JJ nih ya. JJ gue iseng-iseng aja ya. Tapi ini ada, kalau teman-teman memahami makna dari video yang gua buat, sangat berkesan banget nih videonya. Kalau bisa diselesaikan. Nah, artinya apa? Selesaikan dengan damai. Kalau harus perang jangan sampai kalah. Yang dimaksud dari kutipan dari preman pensiun ini ya, khususnya Kang Muslim ya, Muslim yang mengatakan seperti itu. Intinya gini, selagi kita masih bisa bersahabat dengan diri kita dengan secara damai, dengan lingkungan kita dengan secara damai, situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi bisa kita selesaikan dengan damai, ya kita laksanakan dengan damai. Cuma dari kedamaian itu tidak ada hasilnya, kita melakukan perang, ya intinya jangan sampai kalah. Dalam artian kalah itu ketika kita sudah berjuang, dua hal yang kita pegang itu komitmen dan tanggung jawab kita terhadap apa yang kita perjuangkan itu. Nah, contohnya dalam realita perjuangan pada saat ini yang kita masih lakukan, perjuangan di akademis, perjuangan di kehidupan kita bersosial masyarakatan, misalnya, yang mau nggak mau ada yang harus fight, ya kita harus fight, itu harus bisa jangan sampai kalah dengan kondisi kita. Kita lawan dari diri kita sebelum kita melawan dari realita yang ada di depan kita yang nyata. Dalam artian sesuatu hal yang sudah nampak di depan mata kita, ya kita jangan sia-siakan kesempatan itulah. Hal-hal yang sudah nampak itu kita perjuangkan dengan sekuat tenaga kita sampai titik darah penghabisan kita, sampai nafas kita itu masih berhembus. Artinya dalam arti kita tetap berjuang lah untuk mencapai yang akan kita tuju itu. Istilahnya seperti itu sih. Ya kalau dari
gampang untuk menimbulkan bisa motivasi dia untuk melanjutkan sampai selesai ini, menuntaskan perkuliahannya. Nah kalau dari temen gue ini Nasir, gimana kira-kira tanggapan untuk memunculkan motivasi dari tekanan-tekanan yang ada? Memunculkan motivasi ya udah gitu, lu lihat teman-teman lu gitu kan. Sebisa kayak tadi lah sempro gitu kan, wisuda ya udah lu lihat teman-teman lu kayak gitu kan, lu iri gitu kan. Tapi lu sempet ngedown juga. Nah itu dia kan, ketika jadi gini, kalau gue pernah ngomong gitu ke teman gue gitu kan, ada satu teman gue pernah ngomong, Katanya nggak punya temen. oh iya cewek gue, maksudnya temen hidup. Ada nih ya teman hidup gue gitu. Terus. Lu ngedown boleh gitu kan, lu capek boleh, lu istirahat boleh gitu kan, lu nangis boleh gitu kan, cuman jangan ditangisi terus gitu, cuman jangan diratapi terus gitu. Lu harus tetap hidup, harus tetap semangat, harus tetap capai tujuan lu gitu. Ketika lu ngeliat teman-teman lu seperti itu, ya udah gitu, biarin aja, biar jadi ya hidup lu itu cerita lu gitu loh, hidup lu itu sejarah lu gitu. Jadi lu ngedown itu kan nulis sejarah lu gitu, lu pernah kayak gini, lu pernah kayak gitu gitu kan, dengan cara lu memotivasi diri. Lu lihat teman-teman lu yang belum sampai ke titik lu saat ini gitu, bagaimana gitu. Betul. Jadi ya jadiin orang lain itu sebagai motivasi diri lu sendiri. Selain lu bisa memotivasi orang lain, lu bisa memotivasi diri lu sendiri gitu. Gue sih gitu aja, kayak ngeliat susah kayak gue ya, kemarin cewek gue kan gitu kan ninggalin gue sempro gitu kan. Yang penting gak ninggalin lu. Iya, yang penting gak ninggalin gitu. Cuman gue liat temen gue gitu kan, wah temen gue juga masih belum sampai ke titik gue gitu kan. Ya udah, gue beri dia motivasi sekaligus untuk memotivasi diri gue sendiri untuk lebih semangat dengan cara misal gue ngasih motivasi ke lu gitu kan, gue ngeliat lu semangat gitu kan atas motivasi dari diri gue gitu, gue nampar diri gue sendiri. Lu bisa motivasiin orang itu jadi semangat dengan kata-kata lu gitu kan, dengan omongan dari lu. Masa lu sendiri nggak bisa semangat dari omongan lu sendiri? Betul. Gitu. Kalau gue sih gitu caranya. Dengan cara itu ya gue harus lebih semangat gitu kan. Selain untuk memberi motivasi lagi ke orang lain, itu kan memberi manfaat. Sama seperti dalam Islam kan, sampaikanlah walau satu ayat gitu kan. Iya. Jadi dari situ gue belajar terus gitu kan. Darinya Ustaz. Ya intinya kan kita harus sering lihat ke bawah. Kenapa? Yang kita sudah di posisi ini belum tentu orang itu bisa mencapai. Betul. Dia kembali lagi dengan rasa syukur tadi toh. Ketika kita sudah di fase itu, teman-teman yang di bawah kita tuh gimana ya caranya kita bisa sampai di fasenya dia. Sebaliknya kita, gimana ya kita bisa nyampe di fasenya itu. Ya intinya saling melihat lah. Jangan sampai berpacu pada ya itu tadi. Saya harus bisa harus ini, ya itu bagus sebenarnya kan, cuma ya harus melihat juga. Jadi lu punya prinsip gue harus bisa seperti dia, gue harus bisa seperti dia. Kita punya teman banyak gitu. Kita banyak orang yang ngomong gue punya teman banyak gitu, tapi lu sukses sendirian bos. Bener. Beda bos. Betul. Lu kalau punya teman banyak, bedain yang namanya temen. Makanya gue sering ngomong, dia cuma teman kayak gini gitu kan. Ya gue nggak peduli amat lah, dia juga nggak akrab temen. Ketika gue punya temen yang oke lah, masuk gitu sefrekuensi sama gue, kadang bercandanya masuk, gue ininya masuk, itunya masuk gitu. Itunya lo deh. Enggak, maksudnya pemikirannya gitu. Pemikirannya masuk gitu kan. Ya udah, gue bantu gitu loh. Gue peduli gitu. Jadi gue bukan tipe orang yang ya lu mau payah mau kayak gimana, gue bodo amat gitu. Lu mau sukses, gue bodo amat. Iya benar. Jadi gue orang yang peduli. Gue nggak mau satu tongkrongan gue ada orang yang jelek, ada orang yang derajatnya beda sama gue gitu. Jadi gue tuh kayak kita nongkrong duduk bareng, ya udah, mau lu jabatannya setinggi apapun, mau lu kayak gimana pun, lu duduk nongkrong sama gue, ya udah, lepas semua itu gitu loh. Berdiri sama rata, duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Tuh. Ya itu bisa dikutip ya. Jadi gue kalau ngeliat temen gitu kan, gue lagi kesusahan kayak kemarin gitu kan,
gue ngeliat cewek gue kayak gitu, teman-teman gue yang lain udah kayak gitu kan. Dan banyak orang yang ayo sir, bisa sir gitu kan. Ya lu cuman ngomong bisa gitu kan, lu cuman bisa ngomong nyemangatin kayak gitu doang, tapi apa effort lu buat membantu temen lu itu gitu. Betul. Gak ada, jarang, bahkan gue bilang gak ada orang yang bisa seperti itu. Makanya gue melakukan hal yang ayolah setidaknya gue berguna buat orang lain, walaupun ilmu gue belum tinggi, gue belum ada apa-apanya, setidaknya gue memberikan manfaat gitu. Ya, apalagi ini ya, usaha yang apapun, sekencang apapun, sedekat dan sekental apapun kita bersaudara atau berteman terhadap teman kuliah kita atau teman ngopi kita, ketika kita di fase yang mana itu adalah fase perjuangan kita, teman itu tidak ada namanya tidak istilahnya tidak bisa menjamin kita untuk mengatasi hal itu. Sesuatu hal itu bakal kita atasi sendiri, perjuangan itu akan kita lakukan sendiri. Iya ya, saya sepakat yang disampaikan kawan saya ini kan, saudara saya bilang kanan ini, terkait hal-hal yang tadi yang telah disampaikan itu memang benar sekali. Ketika kita emang sudah di fase mana, fase di usia yang sudah istilahnya sudah matang, sudah emang usianya sudah untuk produktif dalam hal segi akademis, segi materi, ya kita emang harus benar-benar fight, harus benar-benar berjuang secara sendiri. Tidak ada istilahnya teman itu untuk oke, sebatas acuan sebatas ini. Tapi ketika di fase perjuangan itu, teman tidak ada yang bisa istilahnya dipercaya banget lah. Itu bullshit man. Bullshit. Tai. Jadi kalau dari gue sendiri ya kan yang gue rasain. Ini Host boleh ngomong? Boleh. Aku sepakat kalau host itu malah ngomong, jangan kesimpulan ya. Ini bukan ini. Ya. Bukan. Harus ada argumennya juga. Argumen juga dong. Ya. Masa menyimpulkan terus ini ya? Gue kalau dari gue sih tekanan yang gue rasain ini ya, gue ngerasa gue udah tahu gue harus menyelesaikan tugas gue sebagai mahasiswa, menyelesaikan sebagai sarjana ya. Sarjana muda ya. Yoi. Itu ada lagunya itu. Bang Faris ya. Jangan diterusin itu tidak ada. Sarjana muda. Susah mencari. Kamu apa lagunya itu? Mainkan gitar dulu dong. Ya, terus tekanan gue juga ya, gue di sini nggak punya siapa-siapa, maksudnya ya mungkin teman sudah masing-masing juga kan yang sama-sama semester akhir kan. Terus ya paling motivasi yang bisa gue timbulin dari diri gue sendiri ya, mau sampai kapan kalau mau jadi, karena hasil itu yang buat diri lu sendiri, bukan orang lain. Terus support system gue yang paling gue cuma bisa ngeluh sama berdoa aja, sama paling teleponan sama orang tua. Bersyukur dan ikhlas ya. Yaps. Jadi saya melihat yang disampaikan host kita ini ya, Jalin terkait hal itu, jadi keinget kutipan dari istilahnya dari partner organisasi ya, atau maksudnya kutipannya gini, apa tuh bang? Ini Ini kan biar nggak Iya. kan berat-berat banget. Berat, Iya, ya. nggak ada Biar ketawain aku gitu. biar Iya. harus ada intermezzonya. intermezzo ini kan ya. Diam tidak menyelesaikan masalah, tetapi diam juga tidak menambah masalah. Kodrisme. Yes. Ya, kutipan itu ini banyak banget di kutipan kayak gini. Deh, saya ulangi ya kutipannya. Boleh. Diam tidak menambah masalah, tapi diam juga tidak diam tidak menyelesaikan masalah, tetapi diam tidak menambahkan masalah. Kodrisme. Ya. Kodrisme mantum. DJ apa dulu? Ini kelihatannya sih pembahasannya udah kayak berat-berat banget ya. Iya. Berapa kintal itu beratnya? Berapa ton? Nggak bisa dihitung. Cuman ya udah terlalu serius banget pembahasan, karena ini tekanan-tekanan yang dirasain sampai ekspresinya juga kan kelihatan. Ya karena kita bicara pakai hati, Bos. Kalau udah bicara pakai hati mengena, itu kita bicara tanpa kita sadari itu berat sekali. Iya. Berapa kintal? Bukan kita lagi, Bos. Kamu tahu saya ada tebakan ini. Penyakit apa yang paling berat itu? Apa? Stroke. Kenapa? Itu nggak ada ukurannya, kan dia nggak bisa apa-apa. Gak bisa ngomong. Nggak bisa.
Kapan? Nggak bisa gerak. Kayak Itu berat sekali sih. ini pertanyaan selanjutnya ini masih berhubungan juga sih sama kan nggak bisa dipungkiri yang namanya pasangan ya, pasti kan ada apa ya intervensi dari pasangan yang dimana dia bisa bikin kita ngedon atau dia bisa bikin kita lebih support terus ataupun bisa sama-sama bareng ya kan terus bisa sukses bareng. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit nih. Ya gue ada pertanyaan dikit nih. Hal paling berkesan apa dalam hubungan percintaan kalian? Hal yang paling berkesan ya. Yang bagi diri sendiri, Bagi diri sendiri bagi atau buat hubungannya bareng-bareng. bareng-bareng. Yang untuk bareng-bareng itu ya tidak bisa dipungkiri lagi namanya hubungan itu. Yang sangat berkesan bagi saya adalah visi dan misi perjuangan kita dalam menata masa depan. Karena apa ya, endingnya kita berhubungan dengan seseorang, berhubungan dengan siapa juga berhubungan dengan siapapun, dengan keluarga, dengan cewek kita, itu endingnya adalah penataan dalam hidup kita. Penataan dalam hidup kita artinya ya istilahnya serius banget gue ya sampai itu Soalnya itu kan cerita hidup, cerita pasangan iya gitu kan. jadi istilahnya ya itu tadi kan komitmen dalam hal mencapai tujuan kita bersama dalam hidup, tidak semata-mata hanya bersenang-senang saja. Jadi dalam hubungan itu ya pahit, manis, asin, hambar, apapun rasanya itu ya kita rasakan bersama-sama. Perjuangan kita itu rasakan bersama-sama. Walaupun gonjang-ganjing dalam hubungan itu tidak mudah, walaupun berat ya kita tetap lakukan saja. Kita jalani bareng-bareng. Ketika sudah kita jalani bareng-bareng, aku yakin kok kita semua pasti bakal ada di titik fase kita semua bisa melewati gonjang-ganjing, terpakan ombak permasalahan yang tidak tiada henti-hentinya. Itu pun sampai kita di tahap yang sudah serius, sampai di tahap keluarga, itu bakal terus ada hal-hal yang seperti itu. Maka dari itu ya kita harus belajar dari hal yang sederhana dulu sebelum kita ke jenjang yang lebih serius lagi. Ini prinsipnya ya kita yang bersama kita ya kan, tanggung jawab kita terhadap pasangan kita. Intinya yang sederhana seperti itu sih ya. Apapun yang terjadi kita lalui bersama. Ibaratnya kaki, saya analogikan ya, ibaratnya kalau kita berjalan, kalau kaki kita satu kan kita masih berjalan ya. Cuma kalau kaki kita berjalan dengan kaki yang ibaratnya kaki yang dua, ibaratnya yang lengkap, itu insya Allah saling melengkapi. Dalam arti kita berjalan itu ya mudah dalam melewati sebuah halangan-halangan atau rintangan-rintangan di dalam kehidupan kita. Itu kan kesan ya. Kalau kesannya dalam percintaan gitu, Kesannya dalam percintaan ya, mungkin dari historis perjalanan percintaan ya. Kalau kesannya itu ya, pesan dari percintaan gua. Kalau kesan dalam ya, mungkin dari historisnya ya sama aja sih ya. Dari pesan tadi ya saya hubungan ya sama aja. Kalau kesan dalam lika-likunya itu tadi, lika-liku perjalanan dalam hubungan itu, tidak lebih suka apa ya, cerita-cerita dalam hubungan gitu ya. iya. Kesan. Kalau lu Dulu katanya pun nonjok juga tuh. Nunjuk siapa ya? jadi buka dong. Nonjok tembok itu ya. Tapi tuh lagi. Nah lagi gua. Bisa diganti aja pembahasannya. Ya serius. Kesan dulu. Pesan dulu apa? Pesan dulu dong. Saya lagi komplit dong. Pesan dulu dong, buat pesan. Iya kesan dulu dong. Tadi kembali tadi ya kesan ya. Ya nggak apa-apa Kesan sih, dulu. nggak apa-apa ya. Kesan dulu. Tadi kesan besarnya jadi penutup dong ini. Iya, makanya. Kesannya Kesan aja kesan. Kesan gua ya. Lu dari kelas berapa lu? Cewek? Hal yang paling berkesan kan gua pacaran dari kelas berapa sih? 10. Lupa pacaran. SMA, SMA. Mana tuh SMA? Man, satu man. Satu man dulu ya.
hukuman 1 gitu. Enggak, kelas anjing. Kelas 1 dieman 18. Ya, lah. Terus Hal yang paling berkesan buat gue tuh ketika apa ya, nggak ada sih. Nggak ada kesannya. Iya gitu aja gitu. mungkin gini ya, ketika hubungan itu sudah semakin lama, ya ibaratnya kesannya ya tidak bisa diungkapkan. Iya. Karena apa ya? Kalau diungkapkan itu artinya apa ya? Iya, lu perhitungan gitu. ya, Betul sih. selalu perhitungan. Karena gue masih baru juga kan, ya. Makanya gue Ah. kesan yang gue sampaikan kan secara umum ya, dikaliku dalam historis perjalanan cinta kita kan. Ya mungkin sama sih ya kesannya kan. Ya. Soalnya kalau dibilang hal yang paling berkesan ya, setiap perjalanan itu adalah hal yang paling berkesan. Betul. Anjing. Serius. Jadi ya lu tahu sendiri lah pandangan dari gua awal mula pacaran bagaimana gitu. Bagaimana itu? Lo nggak tahu itu? Iya, gak usah diceritain di sini Ceritain. juga. Bisa cerita di belakang kan? Dari awal mula pacaran sampai ketika pacaran gue dibilang, alah nasir jualan, ngomong ini ngomong itu, ngambil untung gede banget gitu. Ya banyak lah hal-hal yang paling berkesan tuh. Dari awal mulai gua ngerintis jualan di online shop gitu kan, hal-hal yang paling berkesan dibanding dari gua ya. Apalagi kesan yang paling lebih mengena hati itu ketika pasangan kita mengetahui kekurangan kita, tapi di situ dia bisa menerima dengan lapang dada. Itu yang bagi saya kesannya sangat luar biasa sekali. Bisa diikuti. Gitu. Jadi untuk hal yang paling berkesan ya semua perjalanan hidup selama gue pacaran 7 tahun bahkan sampai nanti nikah ya itu hal yang paling berkesan. Soalnya setiap detik lu berlaku bertindak itu adalah sejarah. Betul. Ya. Udah gue ngomong kegiatan aja. Lu dong. Ya lu dong. Kok lu jomblo ya? Lupa gua. Dia ada hal yang paling berkesan di hidup gua. Di hidup lo. Hidup lu aja. Kenapa ya? Gua bisa cari uang, terus gua bisa sederhana ya, gua bisa cari duit, terus gua bisa sedikit memberi juga ke orang tua gua. Itu hal yang paling berkesan buat gue. Itu aja. Terus, oke lanjut lagi. Masih ini ya nih, gak bisa pembawaannya masih kayak canggung gitu nih. Karena kita kan belum biasa, nanti kalau udah biasa udah lentur lah menurut ya. Oke lanjut. Hal yang paling lu suka dari pasangan lu Apa ya? Ya mungkin hal yang paling gue suka yaitu yang pertama apa adanya, yang menerima sederhananya kayak gitu sih. Yang paling gue suka kayak gitu sih. Ya nggak banyak, itu aja. Kalau menurut gue ketika kita mencari kriteria pasangan untuk hubungan yang lebih lanjut lagi, ya yang paling utama dan paling penting ya isi hati dari pasangan kita. Maksudnya dalam arti itu dia bisa nggak sih yang pertama tadi dari sampainya menerima kita dengan apa adanya, mau kita ajak berjuang di titik nol, dari pondasi yang sampai dasar itu bersama-sama sampai jadilah suatu bangunan yang megah. Saya kira itu yang sudah apa ya, yang cukup lah bagi saya itu untuk menata dalam hal kita menjalani hubungan yang lebih serius. Mungkin itu aja sih dari saya ya. Pertanyaan saudara saya ini tadi kan ya. Siap. Jadi seperti itu sih. Kalau gue lanjut Nasir, gimana? Hal yang paling lu suka dari pasangan lu? Mau diajak susah sama sederhana Susah. ketika ya ya cewek yang kayak gitu. Tapi gini sih ya, yang bullshitnya itu ada kata-kata yang cewek itu yang apa ya, yang cewek sok, ya bukan sok ya, emang udah hidupnya udah enak ya. Cewek itu tidak mau diajak susah, ya cewek itu harusnya harus bahagia. Itu kan dalam artian lu bisa menilai orang kayak gitu, bisa ngomong kayak gitu, lu kan sudah punya semua. ya tapi gini kalau menurutku ya, Gimana? kalau cewek yang ngomong kayak gitu gue boleh hargai. Karena apa? Oke, lu boleh ngomong kayak gitu kan, karena apa ya, orang tuanya udah susah payah
orang tuanya udah susah payah ngegedein dia sampai dia gede seperti ini gitu, udah sampai sesukses itu gitu lah ibaratnya kan. Tapi nggak bisa dipungkiri ya, lu harus ngelihat juga usaha orang gitu. Iya. Lu harus ngelihat juga gitu kan, ya cowok itu mau berjuang bareng-bareng buat lu gitu. Ya kenapa nggak lu hargai sedikit gitu. Ya siapa sih yang cowok mau melihat ceweknya hidup susah sama kita kan? Ya kita kan gitu. sebagai cowok ya nggak mau kan ya. Gimana caranya kita harus menjadikan cewek kita itu ratu, istri kita tuh jadikan Tuh, ratu. mungkin ketika kayak sekarang gitu kan banyak orang yang ngomong gitu, nanya lah. Cuman gue anggapnya pertanyaan itu bukan suatu ini banget ya. Pertanyaan itu kayak kapan nikah sih? Gue selalu jawab, tar kalau gue udah punya mobil, udah punya rumah gede, baru gue nikahin Desti gitu kan. Baru gue nikahin cewek gue. Desti ya, Desti. Jadi dikit lah. Gak apa-apa, ini podcast cakap-cakap. Baru nikahin gitu kan. Karena apa ya, gue ngusahain perjuangan bokapnya gitu kan. Bokap udah susah payah banting tulang buat membiayain dia makan, sekolah gitu kan gitu. Ketika gue masuk ya oke, Masuk gitu. mana nih? Masuk ke kehidupannya dia untuk menikahinya gitu. Tapi dia gue aja susah bareng gitu kan. Ya ketika udah nikah ya gue nggak mau dia susah juga. Ya semua pasangan yang diharapkan seperti itu. Kalau dalam konteks ya kita berpacaran, ya dia mau bisa diajak susah ya kan karena kita belum kerja juga ya kan. Dan sebaiknya kita kerja biar dia nggak susah-susah banget. Dia udah susah di kehidupan orang tuanya mungkin kan kita nggak tahu kan. Dia sudah susah di kehidupan orang tuanya, ya kita masuk ke kehidupan dia ya jangan kita ajak susah lagi. Ya kalau seumpamanya sebaliknya kita juga susah kan kita tidak bisa memungkiri juga kan. Dalam artinya yang disampaikan tadi ya kita harus membangun fondasi yang kokoh, prinsip yang kokoh untuk mencapai sesuatu hal yang lebih bagus dan lebih layak dari yang kita rasakan bersama-sama itu kan. Kalau gue sambung dari pertanyaan Sylvie ya, makanya itu gue masih jomblo sampai sekarang karena ya gue nggak mau apa ya ngajak cewek itu susah lagi karena sekarang gue ambisikan itu gue mau merubah memperbaiki hidup gue, Mantaskan diri ya, selayak-layaknya aja. sepantas-pantasnya orang memacari atau menikahi seorang perempuan. Ya. Nyari Cuma ada nggak sih keinginan untuk berpacaran juga sih? Pasti ada dong. udah nggak ada. Lebih baik sekarang kerja oh sensor biar Gua ikutan ya, ikutan. ntar ngizin lebih. Beda. Next, Lanjut. hal apa yang paling lu pengen lakuin sama pasangan lu dalam konteks apapun deh? Dari gua mulu nih. Ya intinya hal yang pengen gua lakukan dengan pasangan gua ya. Apa sih gunanya kita pacaran lama-lama kalau tidak mencapai tujuan kita sih? Yaitu menghalalkan istilah pacaran itu. Dalam arti menghalalkan, tidak menghalalkan istilah pacaran. Sebenarnya saya tuh ada penyesalannya. Dan gobloknya udah tahu itu haram tapi masih kita lakukan ya. Cuma ini kan sudah jadi Kebetulan ya. Ustaz, lihat Ustaz. gue pakai peci kan kayak Ustaz ya. Istilahnya apa ya? Sudah istilahnya sudah ini ya. Cuma ya udah nggak bisa dipungkiri lagi ya. Yang hal yang pengen gua lakukan dengan pacar gua ya gimana caranya ya kita berdoa aja sih ya, mudah-mudahan Tuhan itu merestui hubungan kita dan nanti kita bisa sampai jenjang yang lebih serius. Itu yang paling gua pengenin sih ya. Karena apa kita berproses atau berdinamika berpacaran dengan pacar kita, kalau di ujungnya endingnya tidak bersama, itu kan juga suatu hal yang Jadi nangis gitu dong. ya suatu hal yang Tapi contohnya sesuatu hal yang tidak kita inginkan kan ya. Karena melihat dari pembahasan kita sebelumnya tadi, kesan dalam hubungan itu kan juga banyak sekali yang dalam setiap perjalanan itu adalah kesan.
itu aja sebenarnya kayak gitu ya pengen gue lakukan ya, gimana caranya goals dari selama kita berhubungan ya mudah-mudahan bisa tercapai. Jadi gitu sih. Mungkin bisa di ini kan tambahin ya, tambahin ya pendapat lu, persepsi nasi Nasi. sekarang. Coba. Hal apa yang paling lu pengen lakuin sama pasangan? Ya oh yo yang lanjut. Oh iya, sensor. Bahaya nih bahaya. ya sama sih sebetulnya, ujung-ujungnya pasti nikah. Dan cuman kan kalau dalam waktu dekat itu kan banyak yang hilang. Siapa tahu kan nonton doi. Salah satu contohnya ya dia pengen usaha bareng, dia juga punya usaha, punya suatu usaha lah gitu kan, entah punya toko atau punya apa gitu. Biar nggak Citato ya. Biar nggak jadi citato lagi gua gitu kan. Ya, Yang- ya benar sih. Iya, setelah itu kan setelah punya usaha kan bisa nabung bareng buat punya rumah, punya mobil, berangkat haji bareng gitu kan. Amin. Tapi ini kan itu aja saya juga. selain semprot bareng wisuda bareng ya, berangkat haji bareng. Sembro kayak udah dilewati. Oh iya. Udah duluan. Oh iya itu tadi ya, selain apa yang namanya, selain yang tak sampaikan tadi, mungkin tak tambahin ya, ada momentum-momentum yang perlu kita abadikan ya, yang mudah-mudahan bisa tercapai dengan bersama. Ya itu sih, Itu aja. itu aja. Kalau lu Udah. Oh iya. Dia nggak ada ya. Kalau Hostnya kayak gitu. Intimidasi tadi. ya kalau gitu yang pengen lu lakuin Iya, gue pengen lakuin apa? capai. Apa ya? Ya hal yang jarak dekat dulu deh ya. Jarak dekat itu ya kan jarak Itu angkot anjing. Itu angkot lu naik angkot. Gue mikir lagi Gue mikir jam lapor apa ini aduh. Ya kalau dari gue sendiri ya hal yang pengen gue lakuin itu pengen terus ya ngebantuin orang tua yang lagi gue bisa, selagi gue bisa. Terus selanjutnya ya gue kerja buat ya nggak jadi beban orang tua lagi. Udah juga nanti masalah urusan perempuan itu ya biasa saja. siapa? Waduh. Ya enggak tembok. Nggak tembok, lapor. Maksudnya Tuhan yang Maha Esa. Oke, next ya, next. Hal apa yang paling lu nggak suka dari pasangan? Ini biar mungkin bisa didengar sama doi kan, biar bisa diubah ya kan. Kalau dari gue kepanjangan anjing. Lu aja deh, gue skip aja gak apa sih. Gue skip juga sih. Nggak boleh. Ya sepatah dua kata maksudnya apa kayak gitu yang bisa Apa ya? disampaikan. Mungkin ini ya yang sudah lama dulu ya, selama kali-kalinya selama 7 tahun itu kan mesti hal yang tidak disukai banyak kan ya. Iya, anjing juga. Apa ya? Hal friendly kepada teman sih. Tapi kan itu bukan udah lumrah, maksudnya di semua orang juga. Jadi gini, kan kalau ini persepsi gue ya, menurut kacamata gue asik. Lu nggak buka kacamata, Oh iya. lu. Pandangan gue, dari pandangan gue. Lu boleh berteman gitu kan, sama siapapun gitu kan. Misal kayak gue kan mau berteman sama cewek, mau sama cowok terserah gitu. Cuman kan pasti di setiap pertemanan itu ada batas kewajarannya, ya kan? Lu mau berteman sama cewek, kayak gue berteman sama cewek, pasti gue membatasi diri gue gitu. Oh sekiranya itu udah kelewatan, kayak misalnya gue cewek atau apalah, itu ya menurut gue itu udah kelewatan, dan udah melampaui batas. Ya lu nggak harus ya ketika lu bareng berkelompok gitu kan, ada 4 cewek 4 cowok gitu, atau 4 cewek 2 cowok, ya kan lu bisa berboncengan sama temen cewek itu. Ya itu sepele banget sih, cuman menurut gue apa ya, Bahaya, bahaya, ancaman sangat-sangat berarti.
suatu masalah besar. Soalnya masalah besar kalau nggak timbul dari masalah kecil itu bukan masalah besar. Balik masalah kecil. Oh iya, masalah kecil. Apa sih gue ngomong apa sih anjing? Ya pokoknya gitu. Jam berapa sih anjing? Intinya kalau sesuatu masalah itu berawal dari masalah kecil. Dari masalah Kalau tidak kecil. diselesaikan dari masalah kecil akan timbul dari masalah Iya, besar. iya, kayak gitu lah intinya gitu. Setuju. Aku juga kan ya masalah. Aduh, gue jadi buka kan. Itu jangan itu bilang Jangan dulu. gitu. Kalau gue ya sepakat juga sih. Karena apa ya? Ya kita nggak fair dong kalau kita bicara menanyakan terkait apa namanya hal yang lu atau gua nggak suka sama pasangan gua, sedangkan gua tidak menanyakan lu nggak suka sama gua hal apa. Jadi dalam artian dari Nasir tadi menyampaikan terkait hal yang tidak disukai dari pasangannya terkait friendly dengan teman-teman lawan jenisnya ya. Lawan jenis. Karena apa? Perselingkuhan itu berawal dari pertemanan, tidak bisa dipungkiri kan. Dengerin ini, itu lu dengerin. Ya soalnya kan lu pacaran juga awalnya dari temenan. Lu pacaran awal dari teman, dari ngobrol, Iya. sosokan asik. Nah. Dari asik lu nyaman, dari Nah. nyaman lu jadian. Betul. Tai lu dari teman lu tai. Makanya pesen buat para yang punya pasangan, tuh hati-hati lu. Dalam artian harus diawasi juga. Sekarang kayak misal dia menuntut untuk oke friendly gitu kan. Kebebasan lah ibaratnya kan, kebebasan berteman seperti itu ya lu gampang balikinnya gitu. Lu minta kayak gitu, berarti kalau gue kayak gitu nggak masalah dong Iya, gitu. benar. Lu aja boleh, masa gue enggak kan gitu ya kan. Sekarang kalau lu udah seperti itu ya lu tanggung jawab. Betul. Lu kan kita. Ya intinya gitu sih ya, yang hikmah yang perlu kita ambil dari hal yang kita sampaikan ini ya, buat lu pada terkait hal yang lu tidak suka terhadap pasangan. Ya mungkin perspektif dari pasangan-pasangan beda ya. Yang paling lebih penting yang lu perlu terapkan dalam hubungan lu ya itu tadi yang kita sampaikan tadi terkait friendly-nya cewek lu terhadap teman-teman lu. Tidak bisa dipungkiri lagi. Intinya sih komunikasi. Komunikasi. Intinya komunikasi. Kalau lu misal lu nggak ada yang nggak lu suka sama pasangan lu gitu kan, ya lu ngomongin gitu kan. Iya, Lu benar. nggak suka kalau lu kayak gini. Jangan dipendem. Jadi Ujung-ujungnya bangke nanti. Nah, jadi ketika lu nggak suka ya udah omongin, cari jalan keluarnya yang terbaik. Udah omongin baik. Kalau lu komunikasinya baik sama pasangan lu, ya sama aja. Tai. Ujung-ujungnya hubungan lu yang bubar. Hubungan lu yang bubar. Tapi kalau misalnya udah dikomunikasiin nih, dia nggak tanya masalahnya, itu gimana? Ya udah. Ya udah, Berarti udah nggak bisa dilanjut. nggak bisa dilanjut. Selagi masih belum jauh, belum sampai di jenjang pernikahan tahap ketiga. Kan gitu. Lebih baik kita berhenti di awal ketimbang kita nanti berhenti sudah sampai sejauh kita berjalan. Berarti pada intinya kalau misalnya lu juga udah putus sama cewek itu juga siap dong? Ya siap dong. Kamu siap dong. Siap aja. Ya, siap. Yakin. Yakin gua. Karena di sisi itu kan, dari situ kan ya kita juga mempunyai hal yang tidak disukai sama pasangan kita toh. Mungkin kan pasangan kita juga menyampaikan terkait hal itu. Di sisi penyampaian itu tidak ada titik temunya, ya mungkin bisa ke ini ya, ke mediasi ya, mediator ya. Lah mediator. Pacaran ada dekatnya belum, tapi gak apa-apa, kita butuh seorang sosok yang memang bisa menjadi penengah di antara hubungan kita sih ya. Cuman jangan Jangan mendekat, jangan sampai. Jangan sahabat, karena apa? Sahabat itu bisa musuh juga. Itu bahaya, itu bahaya. Next. Jadi karena kita pengen tutup kali ya, terlalu lama, sudah terlalu lama. Mungkin apa ya? Motivasi untuk kawan-kawan kita yang membawa motivasi terkait hidup atau percintaan. Ya, untuk motivasi hidup ya. Yang pertama nih, ya ini mungkin dari gua sendiri ya motivasi. Kalau gua tidak bisa menyampaikan karena gua bukan motivator ya. Gua menyampaikan tahu kan. motivasi buat diri gua sendiri. Ikhtiar kita, komitmen kita, tanggung jawab kita dalam kita
melangkah, dalam kita berproses, itu yang perlu menjadi landasan dasar kita terkait suatu proses perjalanan kita dalam kehidupan kita lah. Itu kita harus pegang prinsip-prinsip hal yang seperti itu yang hubungannya emang dalam hal kebaikan, tidak dalam artian tidak menyusahkan atau tidak lepas dari tanggung jawab yang sudah diberikan kepada diri kita dalam hidup kita. Hal seperti itu bisa kita terapkan, insya Allah kita bisa memakainya di semua lini kehidupan yang ada di hidup kita itu sendiri. Ini motivasi dari diri gua sendiri ya. Diri lu kan punya motivasi masing-masing ya, lu terapkan motivasi apa yang ada di diri lu masing-masing aja. Kalau lu pakai silahkan, kalau enggak ya sudah. Gua nggak rugi juga, orang gua nggak dibayar juga kok. Jangan dong. Malah dibongkar. Enggak, ini maksudnya buat teman-teman, motivasi gua kan juga gua nggak dibayar juga, motivasi dia kan. Jangan diterusin lagi dong. Ya intinya gitu sih ya untuk motivasi terkait hidup ya. Mungkin untuk motivasi hubungan ya apa ya, hubungan yang benar-benar hubungan itu ya ketika kita mencapai dari tujuan dari hubungan itu sendiri sih, yang mungkin bisa dicerna masing-masing sama kalian aja lah ya. Gua tidak bisa menjelaskan karena motivasi dalam hubungan itu ada di diri kita, tidak bisa saya berikan karena setiap hubungan itu kan perjalanannya lika-likunya beda-beda. Jadi kalau saya memberikan motivasi saya terkait hubungan itu tai juga dalam artian benar apa ya, tidak bisa masuk buat pikiran lu yang lu pada yang nentuin hubungan lu itu lu sendiri, bukan gua. Betul. Jadi lu yang jalanin hubungan ya lu yang nentuin motivasi dalam hubungan itu aja sih menurut gua. Dan ingat, yang lebih penting adalah bakti lu pada orang tua lu, itu yang paling penting. Ya, selain orang tua ada Tuhan juga. Sholat juga jangan dilupain. Skripsi nggak penting, sholat yang penting. Nah itu aja cukup ya dari gua ya. Sampai berjumpa di Motivasi bro, motivasi hidup dulu kali ya. Buat motivasi hidup Jangan sedih gitu dong, kayak ngomongin nasib lu banget sih. Itu beleknya dilatih dulu tuh. Oke, sudah ya. Iya, sudah lanjut. Wassalamualaikum. Ya bro. intinya satu, kalau motivasi hidup Apa sih? Saya membantu. Apa? gak usah kebanyakan bacot, Terus kita buktiin aja nanti. Singkat tapi singkat tapi mengenai ya. Untuk motivasi bukan, kalau dia udah gak bisa diperjuangkan tinggalkan. Betul. Buat apa lu cinta-cintaan kalau karir lu jelek anjing? Intinya itu. Oke. Udah. Sampai berjumpa. Kok gue nutup sih? Masih dong. Karena ini waktu sudah lama mungkin, terus Bisa lanjut part selanjutnya. siapa tahu kita ketemu lagi ya. Emang nggak kemana ya gitu. Gue masih bisa tiga. Iya, gue masih saat ini masih di dunia tuh lagi. Siapa tahu kita bisa ngobrol lagi, karena kan mungkin ya ini obat seru ya. Bisa dilanjut lain waktu. Oke, terima kasih atas bincang-bincang kita. Ya mungkin kurang apa ya, ini obrolan kita pertama kalinya ini belum ada pembawaan yang lucu, belum ada punchline nya gitu. Pas. Ya tadi kalau banyak ya di support aja oke dari kalian teman-teman. Tolong subscribe, like, and comment. Terima kasih. Semoga sehat selalu semuanya yang menonton dan kita semua. Oke, gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.